Halo semuanya, hari ini aku akan membuat tutorial mengenai berbagai macam stitches atau pola dasar yang ada dalam crochet atau dalam dunia rajut. Nah, di sini aku menggunakan benang berwarna coklat, sedikit ungu, dan sebuah hakpen. Untuk benangnya, ya. Aku menggunakan benang dengan bahan 100% polyester, 100% polyester dan big play dengan 3 light. Di sini disarankan untuk hakpen yang digunakan adalah 3 mm sampai 4,5 mm. Tapi aku akan menggunakan hakpen yang lebih besar, yaitu di sini ini 5 mm, supaya stitchesnya atau jahitannya polanya lebih terlihat begitu. Nah, untuk menarik benang, sebetulnya kalian tidak perlu menghilangkan kertas yang ada di tengah ini ya. Jadi kalian bisa mengambil benangnya itu dari tengah sini, begini, ditarik aja. Nah, setelah itu kalian tarik aja keluar. Nah, dari sini kalian bisa menjahit atau merajut lebih mudah jika memang benang yang ditarik itu dari tengah gitu. Oke, sekarang mari kita mulai. Yang pertama aku akan membuat slip knot ya. Slip knot. Di sini aku gunakan 2 jari aku. Jadi aku lilitkan benangnya di 2 jari aku, lalu aku lilitkan ke belakang. Nah, seperti ini. Pastikan benang yang panjang itu ada di belakangnya benang yang pendek. Lalu kita ambil hakpen dan kita masukkan, sisipkan hakpennya ke bawah benang pendek, lalu kita tarik benang yang panjang keluar. Lalu bisa kita kencangkan. Ini namanya slip knot dan bisa kita longgarkan, juga bisa kita kencangkan. Oke, kita buat sekali lagi ya. Kita gunakan 2 jari kita, lilitkan benangnya di kedua jari kita. Lalu kita sisipkan hakpennya ke bawah benang, lalu kita tarik benang yang panjang, lalu kita kencangkan. Nah, jadinya seperti ini. Sekarang kita akan membuat chain atau rantai. Untuk membuat chain, ini kan ada tali pendek atau kita sebut ekor. Itu bisa kalian pegang dengan jari yang lainnya. Lalu, untuk telunjuknya itu biasanya aku akan lilitkan benang yang panjang supaya lebih mudah dalam memegang. Nah, begini. Untuk membuat chain, kita akan melingkarkan benang ke hooknya, ke hakpen. Lalu kita tarik, ya, tarik benangnya bersama dengan hakpennya, kita masukkan ke dalam lubang lalu dikeluarkan seperti ini. Nah, jadilah satu rantai. Kita buat lagi, lilitkan benangnya, tarik hakpennya. Nah, begini. Ini sudah chain kedua, kita buat chain ketiga. Lilitkan benangnya lalu tarik. Nah, aku akan membuat chain sampai 10. Ini 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan terakhir ini chain ke 10. Nah, kalian harus banyak berlatih ya agar semakin lancar. Nah, sekarang setelah chain 10, aku akan membuat single crochet. Untuk membuat single crochet, kita tambahkan chain 1 lagi.
kita tambah 1. Nah, lalu kita masukkan hakpen ke lubang ke-10 tadi. Jadi bukan ke chain tambahan ya, tapi yang ke-10. Jadi kita lewati 1 chain. Nah, kita masukkan hakpennya di chain ke-10 dengan melewatkan 1 chain. Lalu kita lilitkan benangnya ke hakpen. Kita tarik bawa keluar. Nah, di sini kalian lihat, kalian punya 2 benang di hakpen atau 2 loop. Kita tarik 1 benang, lalu kita masukkan ke keduanya. Nah, jadilah seperti ini. Ini yang namanya single crochet. Kita ulangi ya. Masukkan hakpen ke lubang ke-9. Jadi sebelahnya kita tidak perlu melewatkan 1 lubang lagi. Lalu tarik benangnya, lalu tarik lagi, masukkan ke kedua loop. Itu namanya loop. Kita ulangi, ambil benang kalau ini salah ya teman-teman. Kalau kalian membuat single crochet tapi ketika kalian mau membuat loop, kalian punya 3 benang di hakpennya, berarti kalian membuat kesalahan. Karena untuk single crochet itu hanya butuh 2 benang. Nah, kalau salah kita ulangi dari awal. Kita masukkan hakpennya ke lubang, lalu tarik benangnya, lalu begini. Oke, sekali lagi. Masukkan hakpennya ke lubang, tarik benangnya, ambil benang lagi, lalu masukkan ke kedua loop. Oke. Nah, ini sudah jadi 4. Kita tadi punya 10 rantai, berarti harusnya kita membuat 10 single crochet. Nah, sekarang aku akan melanjutkan single crochetku. Kalian juga melanjutkan single crochet kalian. Aku akan kembali lagi. Oke, ini dia. Aku udah buat single crochet tapi baru sampai ke 9. Aku akan melanjutkan yang ke-10. Di sini di lubang terakhir. Oke, ini udah jadi single crochet terakhir. Jadi kita punya 10 single crochet. Kalian hitung ya dari awal sampai akhir. Ini harusnya ada 10 single crochet. Kalau misalnya kurang berarti ada lubang yang kelewatan. Nah, sekarang aku mau buat baris kedua atau row kedua. Itu single crochet lagi. Pertama, tambahkan 1 chain dulu. Lalu kita masukkan hakpennya ke lubang pertama. Seperti ini. Nah, lalu kita tarik. Begini. Jadi kita mulai dari lubang pertama karena kita menambahkan 1 chain. Sekarang lubang kedua, masukkan hakpennya di lubang kedua. Pastikan kalian membuat V ya. Jadi ini ada V, dua benang. Kalau kalian cuma masuk begini, ini salah. Harus 2 seperti ini biar rekat. Nah, ambil benangnya, lalu kita kaitkan begini. Ini sudah 2. Lanjutkan, kita buat ketiga, pelan-pelan saja, tidak perlu terburu-buru. Nah, sekarang lanjutkan sampai akhir. Oke, ini aku udah sampai di single crochet ke 19. Jadi yang kalau di ke-20 kalian perhatikan ini, walaupun bentuknya seperti bukan single crochet tapi ini single crochet ya. Jadi kalian harus tetap memasukkan hakpennya di sini dan membuat single crochet di sini. Jadi kita masukin hakpen, nih ada V kan. Nah, terus kita ambil, lalu ambilkan benangnya. Seperti ini. Nah, kalau di jumlah total ini jumlahnya akan ada 20 single crochet. Sekarang aku buat 1 chain buat penutupnya. Lalu kita gunting. Dan kita tarik benangnya.
dikencangkan. Nah, ini dia, ini namanya single crochet. Sekarang aku mau buat half double crochet. Untuk half double crochet kita buat lagi kayak tadi, slip knot dan 10 rantai. Ini dia, aku udah buat slip knot dan 10 rantai. Untuk membuat half double crochet aku mau menambahkan 2 buah rantai atau 2 chain nih. Nah, kita tambahkan 2, lalu kita masukkan hakpennya ke lubang ke 10 sama seperti tadi, ke 10 ya, jadi bukan ke lubang tambahan. Tapi sebelum kita masukkan hakpennya di lubang 10, kita lilitkan benang dulu di hakpen, baru kita masukkan ke lubang ke 10. Nah, terus kita lilitkan benang, kita tarik keluar. Nah, kita punya 3 loop sekarang. Nah, lilitkan benang ke hakpen, kita masukkan ke ketiga-tiganya. Nah, ini namanya half double crochet. Oke, kita lanjutkan ke lubang kedua. Lilitkan benang di hakpen, masukkan hakpen ke lubangnya, lalu tarik benang, lalu lilitkan benang di hakpen, tarik sampai akhir. Nah, ini half double crochet kedua. Sekali lagi kita buat, lilitkan benang, masukkan hakpen, tarik benang keluar, lalu lilitkan benang lagi, lalu tarik sampai akhir. Nah, ini half double crochet ketiga. Nah, untuk half double crochet yang keempat, kelima, keenam, kalian membuat lagi. Aku juga akan melanjutkan membuat sampai half double crochet ke 10. Oke. Oke, aku sudah selesai membuat sampai half double crochet ke 10. Sekarang aku mau buat row kedua. Kita tambahkan chain lagi seperti tadi. Tambahkan 2 chain. Lalu masukkan di lubang pertama di sini. Lilitkan benang dulu di hakpen ya. Masukkan di lubang pertama, tarik, ambil benang, lalu tarik sampai akhir. Nah, begini. Jadi polanya tetap sama. Kita buat lagi. Lilitkan benang, masukkan ke lubang, tarik, dan tarik lagi. Oke, sekali lagi ya. Yang ketiga, ambil benang, lilitkan, tarik, lalu tarik lagi. Oke, nah aku mau kalian melanjutkan sampai ke double crochet terakhir, benar-benar sampai pojok sini ya. Oke, aku akan kembali lagi ketika aku selesai buat half double crochet terakhir. Oke, ini aku udah selesai buat half double crochet terakhir. Sekarang aku mau buat chain buat penutupnya, lalu aku gunting dan selesai, tarik. Nah, ini dia half double crochet. Cantik kan? Ini favorit aku karena dia motifnya benar-benar cantik. Oke, sekarang kita mau buat double crochet. Pastikan kalian buat slip knot dan chain sampai 10. Ini dia slip knot dan chain 10 chain, 10 rantai. Sekarang untuk membuat double crochet kita tambahkan 3 rantai. Tambahkan 3 rantai. 1, 2, dan 3. Oke, sekarang kita akan masukkan hakpennya ke lubang ke 10.
melewati 3 rantai tambahan tadi ya. Pertama kita lilitkan benangnya dulu seperti half double crochet tadi. Masukkan hakpennya ke lubang ke-10, tarik benangnya. Nah, sampai sini ada yang berbeda. Kalau kita masukkan semua itu nanti jadi double crochet, half double crochet. Untuk double crochet kita masukkannya ke lubang 2 dulu. Nah, 2 seperti ini. Lalu ambil lagi, kita masukkan lagi. Nah, jadinya kan 2. Ada 2 kali loop. Nah, ini namanya double crochet karena 2 kali. Oke, kita buat sekali lagi. Ini masukkan di lubang ke-9. Tarik benangnya. Lalu ambil benang, masukkan ke kedua loop. Lalu masukkan lagi di ke kedua loop. Oke. Sekali lagi ya. Ambil benang. Masukkan ke lubang ke-8. Tarik benang. Ambil 2, lalu 2 lagi. Begitu. Jadi kalian selesaikan sampai di double crochet terakhir, sampai yang terakhir ya. Itu berarti kalian totalnya akan membuat 10 double crochet. Oke. Oke, ini aku udah buat 10 double crochet. Sekarang aku mau buat row kedua. Kita putar, tambahkan chain. Berapa tadi chainnya? Iya, benar, 3. 1, 2, 3. Kita tambahkan 3 chain. Lalu masukkan ke lubang pertama. Selalu yang pertama untuk row selanjutnya ya. Kita masukkan hakpennya, tarik benang, masukkan 2 lagi. Oke. Lanjutkan di lubang setelahnya, masukkan benang, tarik 1, 2 double crochet. Sekali lagi. Oke. Kalau kalian merasa di hakpennya tuh seperti berat gitu, berarti kalian memasukkan di benang yang salah. Nah, seperti ini. Jadi pastikan kalian masukkan di lubang yang benar ya. Nah, ini 2. Kita tarik, dan tarik. Oke. Ini sudah selesai. Sekarang tugas kalian menyelesaikan sampai akhir. Ini dia sudah jadi. Ini namanya double crochet, jadi dia lebih lebar. Nah, lihat seperti pagar kan. Nah, sekarang kita buat triple crochet. Triple berarti lebih panjang. Nah, buat lagi chain dan slip knotnya. Ini aku udah buat slip knot dan 10 chain. Untuk triple crochet aku menambahkan 4 chain tambahan. Jadi kita tambah 4, 1, 2, 3, 1 lagi, 4. Nah, setelah itu kita masukkan hakpennya di lubang ke-10 dengan melewatkan 4 chain tambahan tadi, tapi kita buat 2 kali loop di hakpennya. Nah, ini 2 kali, dikaitkan 2 kali, baru masukkan hakpen ke lubang ke-10, lalu tarik benangnya keluar. Nah, sekarang kita buat 3 kali, berarti masukinnya 2 nih, masuk 2. Masih ada 3, masuk 2 lagi, ada 2,
masukkan semua. Nah, jadi kita buat 3 kali kan, makanya namanya triple. Triple itu 3, triple chain. Kita ulang ya. Masukkan 2 kali loop ke hakpen, lalu masukkan hakpen ke lubangnya, lubang ke-9, tarik benangnya, lalu kita masukkan benangnya 3 kali. 1, 2, 3. Nah, sekali lagi 2 kali loop, masukkan hakpennya ke lubang ke-8, tarik benangnya, tarik 1, 2, dan 3. Nah, ini selanjutnya kalian lanjutkan sampai di rantai pertama tadi. Oke, ini aku udah buat 10 triple crochet. Sekarang aku mau buat di row kedua. Ya, kita tambah chain lagi. Tadi kita tambah 4, berarti ini juga tambah 4. Nah, selanjutnya kita masukkan hakpennya ke lubang pertama, tapi lilitkan benangnya di hakpen dulu 2 kali. Masukkan di lubang pertama, tarik keluar, lalu 1, 2, 3. Kita mulai lagi. Masukkan hakpennya, tarik keluar, 1, 2, dan 3. Oke, sekali lagi ya. Masukkan hakpennya. 1, 2, dan 3. Nah, aku mau kalian ngelanjutin sampai di akhir, tapi nanti benangnya jangan dipotong dulu ya, karena aku mau mengajari membuat slip stitch kalian. Oke, ini dia, aku udah sampai di yang ke-10 di row kedua. Triple crochet yang ke-10 di row kedua. Sekarang aku mau buat slip stitch. Kita balik dulu, terus mau aku tambahi 1 chain dulu, 1 rantai. Nah, sekarang kita mulai slip stitch. Supaya lebih mudah, aku mulai di lubang kedua. Masukkan hakpennya ke lubang kedua, lalu tarik benangnya keluar. Nah, untuk slip stitch kita cuma perlu masukin benang yang di dekat hakpen ke hakpen yang lainnya, bukan menarik benang lagi. Ini aja. Nah, ini cuma seperti ini. Nah, ini namanya slip stitch. Ulangi ya. Masukkan, tarik. Nah, terus seperti ini. Sekali lagi. Oke, untuk membuat slip stitch ini kita hanya perlu menarik benang di akhir dan masukkan ke loop yang lainnya. Fungsi dari slip stitch ini adalah merapikan jahitan akhir. Jadi kalau misalnya kalian ingin bagian pojoknya itu terlihat rapi dan sama, itu kita bisa menggunakan slip stitch di jahitan terakhir. Begitu. Makanya untuk slip stitch ini sebetulnya tidak begitu rumit, cuman terkadang karena dia di jahitan terakhir itu sedikit sulit untuk memasukkan benang ke benang yang lainnya. Itu yang namanya slip stitch. Oke, ini aku udah sampai di akhir slip stitch. Di sini aku akan tutup menggunakan rantai ya. Menggunakan rantai, lalu akan aku gunting benangnya.
Nah, ini dia udah jadi rantainya, slip stitchnya ya. Oke, ini udah jadi. Kalian lihat tuh, kalau diberi slip stitch dia akan menghasilkan jahitan yang lebih rapi di akhir dibandingkan ini yang bawah tanpa slip stitch, dia kayak nggak begitu rapi begitu. Nah, ini yang namanya triple crochet, dia benar-benar renggang sekali seperti pagar. Nah, sekarang kalau kita bandingkan antara triple crochet, double crochet, half double crochet, dan single crochet, kalian bisa lihat dari ukurannya. Semakin besar, semakin banyak crochetnya, maka ukurannya semakin besar. Ini single crochet, rapat ya bentuknya, sangat rapat. Ini half double crochet, dia tidak begitu rapat juga tidak renggang. Ini bagus untuk membuat shawl dan sebagainya karena motifnya terlihat cantik. Ini double crochet, sedikit lebih renggang. Dan ini terakhir triple crochet, dia sangat renggang. Oke. Ini dia. Nah, untuk ini pola-pola dasar dari crochet. Jadi dari pola dasar ini bisa kita buat sesuatu. Contohnya ini aku membuat tas ya. Nah, kalau kalian lihat di bawah ini half double crochet. Lihat motifnya cantik kan? Sedangkan yang atas ini double crochet. Dia lebih renggang. Nah, di video selanjutnya aku akan membuat tutorial untuk membuat tas ini. Jadi kalau kalian mau ngelihat videonya, jangan lupa untuk subscribe channel aku. Habis itu kalian pencet tombol notifikasinya supaya dapat info ketika aku mengupload video yang baru. Oke, terima kasih karena sudah melihat. Sampai jumpa di video selanjutnya.